Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu. Kita masuk pada al-majlisus ashir, majelis yang ke-10 fi adabis siyam al-wajibah, terkait adab bagi orang yang berpuasa. Barakallahu. Adab bagi orang yang berpuasa. Wa qala asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwani i'lamu anna lis-siyami adaban katsirah la yatimmu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyam biha. Kata beliau, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah sesungguhnya puasa memiliki beberapa adab, yakni adab-adab yang banyak. Tidak akan menjadi sempurna adab-adab tersebut kecuali dengan atau tidak akan menjadi sempurna puasa kecuali dengan adab-adab tersebut. Dan tidak akan menjadi sempurna adab-adab puasa kecuali dengan melaksanakannya. Jadi puasa memiliki beberapa adab. Orang yang berpuasa memiliki beberapa adab. Dan puasa yang dilakukan oleh seseorang tidak menjadi sempurna, barakallahu fikum, kecuali dengan adanya adab-adabnya. Dan adab-adab puasa tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan mengerjakannya. Wa hiya ala qismain, dan secara globalnya adab-adab ketika berpuasa terbagi menjadi dua. Adab-adab ketika berpuasa secara globalnya terbagi menjadi dua. Al-ula, yang pertama, adab wajibah. Adab-adabnya yang wajib. Adab-adab yang wajib. Terkait dengan adab-adab yang wajib, la budda lis-shaim min mura'atiha
wal muhafadzati 'alaiha. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab-adab tersebut dan menjaga adab-adab tersebut. Ini terkait dengan adab-adab yang wajib. Menjaga di sini barakallahu fikum melaksanakannya. Yang kedua, as-saniyah adabu mustahabbah. Adab-adab yang sifatnya mustahabbah. Yang sunnah. Yambaghi ayyura'iyaha wa yuhafidhu 'alaiha. Terkait dengan adab-adab yang sunnah barakallahu fikum, sudah selayaknya bagi seseorang untuk memperhatikan adab-adab yang sunnah tersebut dan menjaganya. Barakallahu fikum. Jadi adab-adab bagi orang yang berpuasa secara globalnya terbagi menjadi dua. Ya. Adab-adab orang yang berpuasa secara globalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, adabun wajibah. Adab yang sifatnya wajib. Yang kedua, adabun mustahabbah. Adab yang sifatnya mustahab. Faminal adabil wajibah. Dan atau maka di antara adab-adab yang wajib berupa apa? Ayyaquma as-sha'imu bima aujaballahu alaihi minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah. Adab-adab yang wajib maksudnya adalah orang yang berpuasa menegakkan, melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya berupa ibadah-ibadah yang sifatnya adalah berupa ucapan dan ibadah-ibadah yang sifatnya berupa perbuatan fi'liyah. Adab yang wajib adalah barakallahu fikum adab-adab yang berupa apa yang Allah wajibkan atas orang hamba, baik kewajiban yang berupa ucapan maupun perbuatan. Wa min ahammiha, dan termasuk adab-adab yang wajib yang paling penting as-salatul mafruḍah. Salat fardu. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari. Barakallahu fikum. Itu yang paling penting. Ya. Allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang salat 5 waktu, salat wajib tersebut merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah rukun yang pertama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fatajibu mura'atuha bil muhafadzati 'alaiha. Maka wajib untuk memperhatikan salat 5 waktu dan menjaganya dengan melaksanakannya. Ini wajib. Jadi di antara adab-adab bagi orang yang berpuasa, adab yang wajib yang paling pentingnya adalah salat. Barakallahu fikum. Maka Allah tidak butuh pada orang yang berpuasa namun tidak salat. Ya, tidak butuh. Barakallahu fikum. Wal qiyam bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Dan barakallahu fikum, wajib bagi seorang hamba untuk melaksanakan salat
dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan syarat-syaratnya. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ah fil masajid. Dia menunaikannya pada waktunya bersama jamaah kaum muslimin di masjid-masjid yang ada. Ya. Barakallahu. Di antara kewajiban yang paling wajib bagi orang yang berpuasa adalah barakallahu salat 5 waktu. Yang merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Maka wajib baginya yang berpuasa untuk menjaganya, memperhatikannya, melaksanakan sholat tersebut dengan menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan syarat-syaratnya. Kemudian menunaikannya pada waktunya bagi yang tidak memiliki uzur. Bagi yang memiliki uzur, barakallahu, maka tidak mengapa tidak sholat pada waktunya. Bersama jamaah kaum muslimin di masjid-masjid yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan rukun-rukun sholat, para ulama membagi, ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 14 rukun. Barakallahu. Rukun sholat, rukun yang pertama adalah al-qiyam ma'al qudrah. Dia berdiri selama mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau dia mampu berdiri untuk sholat fardu, ingat, ini sholat fardu yang dibahas. Adapun sholat sunnah, boleh duduk. Barakallahu fikum, walaupun dia mampu berdiri. Kalau dia mampu duduk, ketika tidak mampu berdiri, mampu duduk, tidak boleh dia memilih barakallahu fikum salat dengan tiduran. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ada orang masbuk sebagai makmum barakallahu fikum mendapati imam sedang ruku', langsung dia masuk mengangkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir pembuka salat, maka batal salatnya. Tidak cukup bagi dia sujud sahwi. Meninggalkan rukun membatalkan salatnya. Sujud sahwi tidak ngefek, tidak berpengaruh. Beda dengan kewajiban. Kalau orang meninggalkan kewajiban, maka dia bisa diganti dengan sujud sahwi. Barakallahu. Yang ketiga, qiraatul Fatihah mutaraddibah fi kulli rakaah. Membaca surat Al-Fatihah barakallahu setiap rakaat, baik imam maupun makmum. Adapun untuk makmum yang menjadi perselisihan adalah apabila imam membaca ketika jahar. Rakaat pertama dan kedua subuh, rakaat pertama dan kedua isya, rakaat pertama dan kedua maghrib. Apakah makmum membaca juga? Berselisih para ulama. Tapi yang sepakat adalah ketika zuhur, asar, masing-masing 4 rakaat, dan ketika rakaat ketiga untuk maghrib, dan barakallahu fikum rakaat ketiga dan keempat untuk isya. Barakallahu fikum. Yang paling rajih adalah setiap rakaat ketika berdiri masing-masing makmum barakallahu fikum dan imam membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata imam lupa, makmumnya juga tidak perhatian dengan bacaan imam, imamnya tiba-tiba langsung membaca surat pendek tanpa membaca Al-Fatihah. Barakallahu fikum, lalu imamnya mungkin baru ingat ketika rakaat berikutnya. Maka rakaat berikutnya itu memposisikan rakaat yang sebelumnya. Rakaat yang sebelumnya yang tidak membaca Al-Fatihah batal. Berarti barakallahu fikum dia menambahi rakaat yang tidak membaca Al-Fatihah lalu sujud sahwi.
Barakallahu fikum. Adapun kalau takbiratul ihram tidak membaca, maka dari awal batal semua. Barakallahu fikum, ya harus dibatalkan. Baik. Yang keempat adalah ar-ruku' fi kulli rakaah. Ruku' pada setiap rakaatnya. Yang kelima ad-daf'u minar ruku' atau ar-raf'u minar ruku'. Bangkit dari ruku'. Yang keenam al-i'tidalu qa'iman, i'tidal. Kalau bangkit dari ruku' itu ya mengangkat kepalanya itu sudah mulai. Kalau i'tidal berdiri sempurna. Itu yang keenam i'tidal. Yang ketujuh as-sujud. Sujud. Dan sujud barakallahu wajib bagi dia 7 titik harus terkena lantai ketika sujud. Kecuali ada uzur. 7 titik itu barakallahu dari kening sampai hidung. Harus kena lantai. Ya. Kemudian 2 telapak tangan. Kanan dan kiri. Kemudian 2 lutut. Lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian tumit. 2 tumit. Tumit kanan dan tumit kiri yang digabungkan jadi satu. Barakallahu fikum. Ada 7 anggota sujud. Barakallahu fikum. Yang kesembilan adalah al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ketika dia lupa tidak duduk di antara 2 sujud, setelah i'tidal dia ruku'. Setelah barakallahu fikum, dia ruku', dia mengangkat dan i'tidal, kemudian dia sujud. Setelah sujud, barakallahu fikum, dia menganggap itu adalah sujud yang kedua sebelum bangkit rakaat berikutnya. Langsung dia bangkit. Lupa kalau harus ada duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Baru dia ingat ketika berdiri sempurna. Maka yang tadi dia batalkan. Tapi tidak usah bilang ke orang-orang, batal-batal. Ya, noleh ke belakang, batal-batal. Tidak perlu, dibatalkan. Barakallahu. Tapi kalau belum berdiri sempurna, maka dia kembali. Kurang apa? Kurang duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Lalu sujud, lalu berdiri. Ya, barakallahu. Dan ingat, setelah sujud terakhir sebelum rakaat yang berikutnya, itu ada duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk sejenak. Jadi tidak setelah sujud langsung berdiri, masih ada duduk sebentar. Ya. Itu namanya julus istirahat. Hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib, barakallahu fikum. Kemudian rukun yang ke-10 adalah at-tuma'ninah fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun yang tadi disebutkan. Tuma'ninah ketika ruku'. Namanya tuma'ninah itu barakallahu fikum, persendian atau tulang-tulang itu kembali pada tempatnya dengan sempurna. Ketika ruku', dia terposisikan ruku' dengan sempurna. Baru setelah itu baca doanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu beda lagi. At-tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku' atau sujud. Subhana rabbil a'la itu merupakan kewajiban, bukan rukun. Tapi ketika ruku' dengan tuma'ninah, barakallahu fikum, maka itu menjadi rukun. Siapa yang tidak tuma'ninah, maka barakallahu fikum tidak sah salatnya. Walaupun dia kiai, jangankan kiai, nabi saja tidak berani salat serampangan. Barakallahu fikum,
yang menyebabkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sholat 23 rakaat 15 menit itu bukan sholat tapi olahraga atau jaipongan. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, tumakninah juga pada ketika iktidal. Habis setelah ruku, ya, barakallahu fikum mengangkat kemudian iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, harus barakallahu fikum sempurna iktidalnya. Jangan seakan-akan mau balapan dengan imamnya, terburu-buru. Siapa yang lebih cepat sujud. Barakallahu fikum. Sehingga tidak iktidal dengan sempurna, dia agak bungkuk. Maka ini tidak boleh. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara tumakninah adalah tumakninah ketika sujud. Ya. Sampai 7 titik anggota sujud, ya, dan punggungnya kembali sempurna. Barakallahu fikum. Terposisikan dengan sempurna. Dan bahkan disebutkan barakallahu fikum dalam satu riwayat yang sahih, dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujudnya, atau ada orang yang sujud terlebih dahulu sebelum imam sujud, barakallahu fikum, maka kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Ya, dan ini terjadi ya ketika ada seorang muhaddits, seorang ahli hadis, dia laki-laki, memberikan pengajaran kepada santrinya. Laki-laki memberi taklim di hadapan laki-laki tapi pakai hijab. Barakallahu fikum, pakai khimar penutup kepala. Maka semakin lama, beberapa hari berlangsung, barakallahu fikum, mungkin berbulan-bulan, di antara muridnya penasaran, mengapa Syekh mengajari kami dengan menutup kepala. Barakallahu fikum, maka beliau menceritakan bahwasanya saya membaca sebuah hadis Nabi, barang siapa yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat, menyengaja, maka Allah akan ganti kepalanya dengan keledai. Maka saya tidak percaya, kata muhaddits tadi, ahli hadis. Akhirnya saya mencoba dan saya menantang bahwasanya itu tidak benar. Akhirnya Allah adab. Ya. Kalau di sini jangan coba-coba. Barakallahu fikum, kita ahlu sunnah, ya, jangan coba-coba. Nanti masuk kantor kepalanya beda sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Songkoknya beda sendiri. Ternyata kepalanya kepala kambing. Tapi orang yang tidak beriman, barakallahu fikum, dia akan berani. Ya, tidak percaya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab akidah. Barakallahu fikum. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawad. Kemudian di antara tumakninah adalah duduk di antara dua sujud. Ya, harus duduk tumakninah. Setelah dia sujud, kan ada duduk di antara dua sujud. Harus duduk tegak. Tulang-tulang persendian itu terasa nyaman. Jangan kemudian buru-buru sampai miring, habis sujud, duduknya miring, belum sampai tegak, sudah sujud lagi. Tidak tumakninah. Rugi, barakallahu fikum. Ya, apalagi di bulan Ramadan, dia kehilangan sholat. Bahkan dosa sholatnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11 adalah at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Ini merupakan rukun sholat. At-tahiyyatu lillah. Sampai tasyahud akhir, barakallahu fikum. Ya, sholawat atas Nabi. Kalau tasyahud awal itu hanya
at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud awal. Maka ini bukan rukun tapi wajib. Ya. Tapi kalau tasyahud akhir barakallahu dari at-tahiyat itu sampai sebelum salam, berarti sampai salawat atas Nabi. Kemudian yang ke-12 al-julus litasyahudil akhir. Duduk ketika tasyahud akhir. Duduknya dengan tumakninah. Barakallahu fikum. Yang ke-13 at-taslim, salam. Salam dimulai dari kanan. Bukan dari kiri. Barakallahu fikum. Terkait dengan salam, ucapannya ada 3 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lengkap. Kemudian yang kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke kiri, Assalamualaikum saja. Barakallahu fikum. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, yang kiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada tuntunannya. Barakallahu fikum. Ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, belum ke kiri, batal. Mungkin tertawa, ngentut, barakallahu fikum atau yang lainnya, maka dianggap sah salatnya. Ya. Karena yang dianggap itu salam pertama. Barakallahu fikum. Yang ke-14 adalah tartibul arkan. Rukun-rukunnya tadi harus tertib, harus urutan. Tidak boleh ya, takbiratul ihram, sujud, langsung ke belakang. Sujud apa? Duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian i'tidal, ruku'. Harus tertib, berurutan. Barakallahu fikum. Jadi barang siapa yang meninggalkan ya rukun dengan sengaja, maka batal salatnya. Sujud sahwi juga tidak ngefek. Barang siapa yang ketika salat tidak sengaja meninggalkan satu rukun, kemudian dia baru ingat, ya, meninggalkannya tanpa sengaja atau lupa. Baru ingat di rakaat yang berikutnya. Maka rakaat yang sebelumnya yang tadi dia kehilangan rukunnya tadi, ada yang tidak dia lakukan, dianggap batal, maka yang setelahnya ini terposisikan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Lalu nanti komplain orang-orang, dikira saya 5 rakaat. Ini bagaimana ya? Makanya sampaikan ya tentang pentingnya untuk belajar sifat salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, barakallahu fikum. Maka takmir masjid ya wajib untuk memberikan pencerahan, taklim, pengajaran kepada jamaahnya. Dan juga yang di belakang imam itu benar-benar harus orang yang hafalannya di antara yang terbanyak. Ya, di antara makmum, kemudian yang paling siap untuk menggantikan posisi imam apabila batal. Jangan kemudian imam batal, dorong-dorongan yang di belakangnya itu. Atau kabur dua-duanya atau tiga-tiganya, yang belakangnya tidak mau juga. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum serampangan sholat. Akhirnya yang menganggap, ya, karena tidak ada yang maju, akhirnya sholat sendiri, itu juga disalahkan. Ya. Kemudian wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Yang pertama, jami'ut takbirat duna takbiratul ihram. Semua ucapan takbir selain takbiratul ihram disebut takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Dari berdiri
Sebelum ruku kan takbir, mengucapkan ya Allahu Akbar. Setelah ruku menuju i'tidal apa Mas Ilmi? Nah, bukan takbir. Bukan. Na'am barakallahu. Sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal mau sujud apa Imam? Takbir. Itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ucapannya ya. Ini wajib. Allahu Akbar ini wajib, bukan rukun. Adapun angkat tangannya ketika takbiratul intiqal, takbir intiqal, barakallahu fikum, itu tidak sampai masuk pada rukun, tidak sampai masuk pada kewajiban, namun sunnah. Namun jangan meremehkan, sunnah saja. Loh, kamu ahlu sunnah atau ahlu remeh? Hah? Ahlu sunnah wal jamaah yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kewajiban sholat yang pertama adalah takbiratul intiqal. Adapun takbir yang pertama ketika masuk, itu barakallahu fikum adalah takbir al-ihram. Imamnya ruku. Kita baru datang. Maka bagaimana? Abu Hadilah. Takbir langsung mengikuti imam. Allahu Akbar. Langsung ruku. Begitu. Yakin? Yakin. Mas Reno? Imam ruku, antum datang, waduh telat. Tapi jangan lari, enggak boleh ya. Jalan biasa. Imam ruku, antum mendapati. Gimana caranya? Takbir yang gini. Terus langsung ruku. Allahu Akbar, terus ruku. Ya. Antum? Takbiratul ihram sedekat. Sedekat. Terus takbir lagi. Takbir lagi langsung ruku atau angkat tangan enggak? Angkat tangan. Barakallahu fikum. Kalau langsung takbir ruku, Pak, perlu dirinci. Takbir langsung ruku itu takbir apa? Nah, kalau langsung takbir ruku, memang kita tuh mendapati bagian orang-orang awam. Allahu Akbar, saya dengar. Tapi tidak tahu. Dia takbirnya berapa kali. Maka ketika mendapati imam, barakallahu fikum, sudah ruku, takbirnya harus 2 kali. Takbir yang pertama, barakallahu fikum, adalah takbiratul ihram. Tidak mengangkat tangan, tidak mengapa. Allahu Akbar. Tapi usahakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Apakah sedekat? Karena posisi imam ruku, tidak usah sedekat. Sebagaimana posisi imam sujud tidak usah sedekat. Ya. Sebagaimana imam sujud, apakah kita Allahu Akbar langsung ruku langsung gini ya? Nah. Allahu Akbar, tangan di bawah. Kan imam masih ruku. Allahu Akbar yang kedua, takbir intiqal. Yang ini wajib. Ya, wajib. Apakah mengangkat tangan? Nah, ini sunnah. Ya, jadi enaknya barakallahu fikum, biar dapat rukunnya, dapat wajibnya, dapat sunnahnya. Allahu Akbar, angkat tangan, yang ini sunnah. Begini, ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Karena masih ruku, Allahu Akbar lagi, angkat tangan, ya, ruku. Ya, takbir pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Ya, kan setelah itu sholat sunnah ya antum ya. Nah, semoga dengan sholat sunnah itu, barakallahu fikum, itulah ya di antara syariat dalam hadis, sholat sunnah itu menyempurnakan apa-apa yang kurang, menambal-nambal. Barakallahu fikum. Jadi kewajiban sholat yang pertama adalah takbir intiqal. Ucapan takbir setiap hendak melakukan gerakan yang berikutnya. Kalau takbiratul ihram, barakallahu fikum, itu adalah takbir yang rukun. Ya. Yang kedua, kewajiban sholat adalah qaulu sami Allahu liman hamidah lil imam. Ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam.
Tapi kalau imam langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Kalau dengan sengaja orang meninggalkan rukun dan kewajiban, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, habis ruku' imam mengucapkan Allahu Akbar. Imam apa makmum mengucapkan Subhanallah, baru dia ingat Sami Allahu liman hamidah. Ya, barakallahu fikum. Atau imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa Sami Allahu liman hamidah. Baru dia ingat, maka hendaknya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamdu. Adapun dari ruku', ya, menuju iktidal mengangkat tangannya, barakallahu fikum, itu bukan rukun dan bukan wajib, tapi sunnah. Tapi sekali lagi, jangan meninggalkan perkara sunnah, ya, karena kita adalah ahlu sunnah. Ya, orang yang melaksanakan sunnah-sunnah, otomatis kewajibannya mesti dapat. Orang yang biasa mengerjakan sunnah-sunnah, berarti dia melakukan kewajiban mudah. Ya, barakallahu fikum. Karena itu lebih cocoknya ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul wajib wal jamaah. Ya. Karena sunnah itu mencakup padanya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mencakup sunnah-sunnahnya. Dan sunnah itu sendiri hukum asalnya namanya, istilahnya adalah bimbingan Nabi. Bimbingan Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ya, kewajiban sholat adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah untuk imam. Kemudian termasuk kewajiban sholat, barakallahu fikum, adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, untuk barakallahu fikum orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendirian, maka tidak boleh langsung Rabbana walakal hamdu. Harus ada Sami Allahu liman hamidah. Ya. Adapun Rabbana walakal hamdunya itu memang diperselisihkan. Jadi untuk Sami Allahu liman hamidah itu wajib untuk imam dan wajib bagi orang yang sholat sendirian. Adapun Rabbana walakal hamdu yang paling kuat, ya, untuk imam tidak wajib. Ya, untuk yang sholat sendiri itu wajib. Jadi yang sholat sendiri Sami Allahu liman hamidah gabung Rabbana walakal hamdu. Mau ditambahi yang sunnahnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih atau yang lainnya, maka ini sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian kewajiban yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu saja untuk makmum. Rabbana walakal hamdu saja untuk makmum. Ini kita ambil dari kitab Fikih Muyassar, ya, yang di situ disebutkan dalil-dalilnya. Yang sebenarnya sudah lewat pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ucapan Rabbana walakal hamdu untuk makmum. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu sunnah dan bukan rukun, ya, barakallahu fikum, dan bukan wajib. Tapi mengucapkan Rabbana walakal hamdu bagi makmum itu wajib. Ya. Ketika imam Sami Allahu liman hamidah, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah boleh. Yang wajib Rabbana walakal hamdu. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja, tidak Sami Allahu liman hamidah, maka tidak mengapa. Karena yang wajib bagi makmum adalah Rabbana walakal hamdu. Adapun Sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Yang sholat sendiri ditambahi Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Adapun imam, Rabbana walakal hamdu itu sunnah. Yang wajib Sami Allahu liman hamidah. Ini perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai bertahun-tahun meninggalkan kewajiban.
Yang keempat adalah ucapan subhana rabbiyal azim ketika sujud. Ketika ruku. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Berapa kali? Wajibnya adalah 1 kali. Wajibnya adalah 1 kali. Subhana rabbiyal azim baru. Tapi ketika kita bertanya pada orang-orang yang sholatnya cepat itu, loh, kok kalian cepat sholatnya? Ternyata mereka menjawab cukup dengan subhana. Subhana itu sudah tasbih. Subhana apa? Maha suci apa? Siapa yang disucikan? Rabbi ada Robnya apa enggak? Subhana, gitu aja. Masya Allah. Pengennya cepat. Ya. Ikhlas apa enggak sholatnya itu? Katanya semakin banyak rakaatnya semakin banyak pahalanya. Tapi kok buru-buru? Ikhlas apa enggak? Itu loh. Barakallahu fikum. Subhana rabbil azim wajibnya 1 kali. 2, 3 dan seterusnya itu sunnah. Kalau subhana rabbil azim tanpa wa bihamdi, maka boleh berkali-kali walaupun 50 kali. Terserah dia. Tidak ada batasan. Tapi kalau ada wa bihamdi dalam riwayat hanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Barakallahu fikum, maka 3 kali. Tapi kalau tanpa ada wa bihamdi, boleh lebih dari 3 kali. Yang kelima, kewajiban yang kelima adalah ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sama seperti tadi. Yang wajib adalah 1 kali. Kemudian yang keenam adalah doa ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli 2 kali. Atau doa yang lain. Rabbil firli waj'burni. Atau terusnya barakallahu fikum. Ya. Riwayat yang lain barakallahu fikum. Kalau Rabbil firli itu 2 kali. Bukan 3 kali. Tapi membacanya barakallahu fikum tidak buru-buru. Agar kena tumak ninahnya. Duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh. At-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai situ. Itu tasyahud awal. Barakallahu fikum. Kalau tasyahud akhir ditambahi dengan sholawat Ibrahimiyah. Orang meninggalkan tasyahud awal, ya, dia langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, sudah sempurna, maka tidak perlu ya kembali lagi. Tapi kalau belum sempurna berdiri, masih bungkuk, maka ketika dia ingat, ada yang mengingatkan subhanallah, maka dia duduk. Barakallahu fikum. Kalau sudah duduk, ketika belum berdiri sempurna, tidak perlu sujud sahwi. Tapi ketika dia berdiri sempurna, barakallahu fikum, maka yang namanya kewajiban yang ditinggalkan, ya, itu rokaatnya masih teranggap, namun dia harus sujud sahwi. Tapi kalau rukun yang ketinggalan ketika dia melaksanakan rokaat yang berikutnya, barakallahu fikum, maka rokaat yang sebelumnya yang dia tidak melaksanakan rukun-rukun tadi, dianggap batal oleh dia. Baru sujud sahwi. Jadi yang namanya rukun, ya, ketika dia meninggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ketika meninggalkan tidak sengaja, selain takbiratul ihram, maka dianggap batal tadi, digantikan, dia meneruskan. Tidak perlu membatalkan dari awal, ngulang lagi. Ya, selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia tidak membaca dari awal, maka buyar semuanya. Ya, barakallahu fikum. Karena takbiratul ihram adalah pembuka, takbir pembuka. Barakallahu fikum. Ketika rukun dia lupa, barakallahu fikum, maka rakaat yang sebelumnya dia hilangkan, diganti dengan rakaat
setelahnya memposisikan rakaat sebelumnya. Kemudian dia sujud sahwi. Adapun kalau dia adalah kewajiban yang tadi disebutkan, barakallahu ya, kewajiban itu kalau dia lupa tidak perlu membatalkan rakaat yang sebelumnya, tetap dia melaksanakan rakaat berikutnya, tapi diakhiri dengan sujud sahwi. Ya, persamaannya antara rukun dan barakallahu kewajiban sama-sama ada sujud sahwi. Ya. Tapi kalau kewajiban tidak perlu membatalkan rakaat sebelumnya. Kalau rukun ya harus membatalkan ya atau mengganti rakaat yang sebelumnya diperbarui dengan rakaat sebelumnya. Barakallahu. Misalkan dia sholat, Allahu Akbar, sholat maghrib, rakaat kedua, ya barakallahu, dia ingat kalau sujudnya pada rakaat pertama hanya sekali. Dan yakin, maka ketika dia naik rakaat kedua, itu memposisikan rakaat pertama. Dan yang di belakang makmum harus jeli. Loh, kok maghrib 4 rakaat? Harus tahu dia kurang apa, sehingga tidak perlu debat setelah sholat. Barakallahu. Kewajiban yang ke-8 adalah al-julusu lahu, duduk ketika tasyahud awal. Tasyahud awal harus duduk. Bukan tasyahud awal posisinya ruku. Ya. Barakallahu. Adapun mengisyaratkan tangan begini, ya. Ya, itu bukan masuk pada rukun dan kewajiban, tapi sunnah. Namun ingat sekali lagi, jangan meninggalkan sunnah walaupun di sholat. Kalau orang bermudah-mudahan meninggalkan sunnah dalam sholat, maka sunnah-sunnah yang lain di luar sholat akan mudah dia tinggalkan. Kenapa? Karena kebaikan amalan keseharian seorang sesuai dengan sholatnya. Ya, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Itu janji Allah. Sesungguhnya sholat bisa mencegah seorang dari kekejian dan kemungkaran. Dia sholat setiap hari, tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti setiap harinya, sholatnya perlu ditengok lagi. Bisa jadi niatnya, bisa jadi wuduknya tadi sebelum sholat batal, tidak sah. Bisa jadi tidak ada tumakninahnya. Walaupun dia takmir, walaupun dianggap oleh orang sebagai orang yang sholat, tapi sholatnya rusak, barakallahu mempengaruhi amalan kesehariannya. Oleh karena itu orang yang biasa melakukan kebid'ahan ini, kebid'ahan itu, sholatnya itu jelas, mesti ada bid'ahnya. Di antaranya, nawaitu an usolli. Ya, sebelum sholat sudah bid'ah. Sholat melakukan bid'ah. Wes ada bid'ah banyak di luar sholat. Barakallahu. Kemudian syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Kalau syarat yang dimaksud adalah sebelum melaksanakan sholat, itu syarat. Yang pertama al-Islam, harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Yang kedua al-aqlu, harus berakal. Kalau ada orang Nasrani sholat, walaupun tata caranya, al-fatihahnya itu fasih seperti imam-imam Haramain, enak sekali. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Bukan muslim. Yang kedua berakal. Ya. Orang gila ngimami. Ya, barakallahu. Maka tidak sah. Orang gila sholat. Yang ketiga al-bulugh, balik. Termasuk yang kedua barakallahu tadi berakal adalah tidak mabuk. Orang mabuk sholat barakallahu maka tidak sah sholatnya. La taqrabus sholah wa antum sukaro. Dan janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Ya. Barakallahu. Pernah itu. Saya dulu ketika sedang di Lamongan, di masjid, bermalam di masjid Lamongan, daerah Berondong kalau tidak salah. Saya tanya,
Ternyata dia orang pondokan sebelumnya. Kok nggak sholat? Loh kan mabuk katanya. Tahu dia. Kalau orang mabuk nggak boleh sholat. Kan mabuk. Memang mabuk dia. Masya Allah. Ternyata setelah itu agak lama hilang. Ternyata cerita. Dia dulu orang pondokan. Oh pantesan. Dan dia hafal dalilnya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Dia hafal dalilnya. Masya Allah. Dia lebih tua dari kita. Barakallahu fikum. Yang keempat, yang ketiga tadi balik ya. Bukan berarti yang belum balik tidak boleh sholat. Tetap dia sholat barakallahu fikum yang belum balik. Maka pahalanya ya untuk orang tuanya. Ya. Yang keempat adalah at-taharah minal hadatsain. Suci dari dua hadas. Hadas ada berapa? Hadas terbagi berapa? Nih Ali siap jawab nih. Hadas besar dan hadas kecil. Ali hadas besar contohnya. Buang hajat, buang air besar. Soalnya besar ya. Terus. Buang air besar terus. Hadas besar. Hadas kecil, buang air kecil. Sudah. Masya Allah, yang bener. Hah? Junub. Itu junub hadas kecil. Hadas besar. Berarti hadas besar yang pertama buang air besar, yang kedua junub. Yang ketiga cuma dua toh hadas besar. Mas Reno? Nifas. Terus apa lagi? Haid. Hadas besar ya, yang tadi itu buang air besar, hadas besar. Hah? Lu besar. Hah? Disebut hadas kecil. Cara bersuci dari hadas besar bagaimana? Mandi junub. Nah dia enggak junub, haid. Hah? Maka dengan mandi ya. Mandi. Mandinya rambutnya basah apa tidak? Basah semuanya, barakallahu. Hadas kecil, contohnya buang air apa? Air kecil. Buang air besar, hadas besar atau hadas sedang? Hadas kecil ya. Nah. Kemudian buang angin. Barakallahu fikum. Muntah itu hadas kecil apa hadas besar, Nam? Muntah. Tidak. Barakallahu fikum, tidak. Mas Reno, orang buang air besar membatalkan puasa tidak? Hah? Tidak. Kalau hadas besar membatalkan puasa tidak? Iya. Orang puasa terus hadas besar membatalkan puasa tidak? Batal. Mas Yudi? Orang puasa ya. Kemudian hadas besar membatalkan puasa tidak? Batal. Ya, membatalkan. Mesti batal. Apa ada rinciannya? Ada orang puasa dia haid. Batal enggak? Batal. Nifas, batal enggak? Batal. Dia junub, batal tidak? Dirinci, bagaimana rinciannya? Ya. Anggaplah dia tidur jam 9 pagi, puasa. Terus junub dia bangun. Batal tidak? Nah, ini dirinci. Kalau disengaja, ya, junubnya disengaja, ya, baik dengan berhubungan dengan istrinya atau dengan cara yang lain, maka batal. Kalau berhubungan dengan istrinya, maka dia harus membayar kafaroh. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ketika dapat berapa hari mencoba
membayar kafarah. Barakallahu fikum. Kemudian terputus, harus ngulang dari nol lagi. Ya. Kalau tidak mampu, barakallahu fikum, maka membebaskan budak. Tidak mampu, memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Tidak mampu, maka mengadu kepada pemerintahnya, ke KUA. Pak, saya begini-begini. Pemerintah itu mengayomi masyarakatnya. Oh ya udah, tak ganti ini. Tidak mampu, tidak diberi, ya sudah. Banyak-banyak bertaubat. Kalau bukan dengan menggauli istrinya, tapi dengan sengaja, maka batal. Ya, barakallahu fikum, puasanya, dan dia harus mengqadha. Tapi kalau tidak sengaja, mimpi basah, ya, maka barakallahu fikum tidak batal puasanya. Barakallahu fikum. Bersuci dari dua hadas besar dan hadas kecil, ini merupakan syarat sahnya sholat. Hadas besar hilang dengan mandi, hadas kecil hilang dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Yang kelima, di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti sholat al-muaqqatah. Sudah masuk waktu sholat yang telah ditetapkan. Ya. Kalau belum masuk pada waktunya, sholat maghrib jam 5. Matahari belum terbenam. Tidak sah. Yang keenam, sitratul aurah atau sitrul aurah ma'al qudrah. La yasiful basyarah. Menutup aurat. Ya. Sesuai kemampuannya. Ingat, sesuai kemampuan di sini. Kalau dia tidak punya. Tapi kalau dia punya, tapi malas, maka ini ada hukum tersendiri. La yasiful basyarah. Yang kain penutup auratnya ini tidak boleh mensifatkan kulitnya. Kalau dia perempuan, sholat barakallahu fikum di masjid misalkan, maka barakallahu fikum hendaknya warna kainnya bukan kain yang ketat, kemudian sama dengan warna kulitnya, diberi minyak wangi, barakallahu fikum. Menutup aurat barakallahu fikum itu adalah dua pundak ditutup. Ya, beda ketika tawaf dengan sholat. Barakallahu fikum. Dibedakan. Ya. Maka dua pundak harus ditutup. Kalau ternyata dia hanya punya satu sarung, maka ya, dua pundak ditutup dengan diikat begini, masuk sarungnya panjang, diikat begini, tali. Ini tertutup. Dan ini terjadi zaman dulu, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari tidak pergi sholat dikarenakan bajunya habis dijuali satu persatu untuk beli kertas nulis hadis. Beli kertas nulis hadis. Ya kita kertas ada, kosong dari isi, si taklim, baju numpuk. Masya Allah. Tidak perlu saya bilang ke antum, tapi saya kembali pada saya pribadi. Barakallahu fikum. Kemudian untuk laki-laki, sholat pakai celana ketat. Di sini para ulama berselisih. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan orang pakai levis tidak sah sholatnya. Maksudnya levis ketat ya, bukan bahannya. Kalau bahannya levis, tapi longgar, sangat longgar, tidak mengapa. Maksudnya, barakallahu fikum, celananya ketat, walaupun bahannya bukan levis. Laki-laki, celananya ketat, ya, terbentuk pantatnya, kedua pahanya. Syekh bin Baz menyatakan tidak sah secara mutlak. Kalau Syekh Shalih Fauzan menyatakan sholatnya sah, tapi berdosa. Emang, sholat kok membawa dosa? Barakallahu fikum. Maksudnya tidak dapat pahala, tapi sudah hutang sholatnya anggap terpenuhi. Maka kalau kita ke kantor, ya, bawa gamis atau jubah, enak. Atau bawa baju Maroko, gamis Maroko yang segini. Tinggal sholat, loh, kok beda dewe? Beda sendiri, tidak apa-apa. Ya, kecuali memang polisi. Ya, seperti Abu Hafid itu.
Ketika dia ngimami, nggak boleh di Polres itu, ya, pakai sarung. Dalam keadaan seluruh jajaran jamaah, ya, orang-orang anggota polisi barakallahu pakai seragam semua. Tidak boleh, ya, dipaksa barakallahu. Gimana lagi? Yang ketujuh, ijtinabun najasah fi thawbihi wa badanihi wa buqa'atihi ma'al qudrah. Menjauhi hal-hal yang najis pada badannya, pada bajunya, dan pada tempat sholatnya apabila dia mampu. Barakallahu fikum. Kalau dia sholat, setelah sholat, ada najisnya ini. Ya, ternyata ini ada air liur anjing. Sudah sholat, barakallahu fikum, maka tidak perlu mengulang sholat. Ya, barakallahu fikum. Dalilnya, ketika Nabi sholat, di tengah-tengah sholat, malaikat Jibril memberitahu bahwasanya di sandal beliau ada najisnya. Maka beliau melepas sandalnya dan melemparkan. Akhirnya para sahabat ngikut-ngikut. Dikira itu ada tuntunannya. Lepas sandal, lempar juga. Di situ Nabi tidak suruh membatalkan sholatnya dan tidak suruh membatalkan rokaat yang sudah dikerjakan tadi. Barakallahu fikum. Ini diantaranya pendapat Syekh Abdul Razzaq atau Abdul Muhsin Al-Abbad. Barakallahu fikum. Tapi kalau sebelum sholat, ya, ada anggota wudu, ya, yang tidak terkena, barakallahu fikum, mungkin ada catnya, ya, sudah sholat, baru duduk, dzikir, dilihat tumitnya banyak catnya, aduh ini nggak kena ini, ya, maka barakallahu fikum dibuang, maka diulang sholatnya. Ini memang ada perselisihan, tapi yang rojih diulang sholatnya. Berbeda dengan tadi yang ada najisnya. Maka tidak boleh ada najisnya pada badannya, bajunya, dan pada tempat sholatnya. Barakallahu fikum. Kalau ada najis pada bajunya, maka dibuang. Ya, bajunya tadi mungkin ada, dia pakai baju dua, mungkin jaketnya ditaruh. Plek, sholat. Masih ada baju lagi. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi, ya, dikhawatirkan nanti waktunya sudah keluar, maka fattaqullaha mastata'tum. Ada yang menyatakan tetap dibatalkan saja sholatnya. Kalau dia lepas baju sholat, bajunya dikarenakan ada najisnya, membuka aurat. Kalau Nabi tadi kan sandal, ya. Maka di sini berselisih para ulama. Ketika kalau dia lepas, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat sesuai kemampuan. Kalau ketika dia sholat sudah berupaya mencari barakallahu kiblat, ya, kemudian salah, ya, maka di sini juga ada perselisihan para ulama, mengulang atau tidak. Barakallahu. Tapi kalau sudah lewat keluar waktu sholatnya barakallahu, maka tidak wajib mengulang. Yang kesembilan, di antara syarat sholat adalah niat. Barakallahu. Bagaimana maksud yang dimaksud dengan niat ini, Mas Reno? Niat sholat yang dimaksud bagaimana? Dalam hati. Bagaimana dalam hati itu? Oh, berkeinginan untuk sholat. Nah, itu barakallahu. Tidak ada mengucapkan, ya, dengan talaffuz, dengan melafadzkan nawaitu an usolli atau semisalnya, karena kan barakallahu tidak ada tuntunannya, bahkan ulama madhab Syafi'iyah barakallahu itu mereka sendiri juga sudah membantah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk berikutnya kita masih pada adab yang pertama bagi orang yang berpuasa, yakni menjaga sholat. Barakallahu fikum.